Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan program Toko Asik Remes. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan flowchart Toko Asik Remes itu sendiri. Di sini yang pertama ada menu start atau mulai. Nah, setelah kita mulai, maka akan muncul tampilan daftar menu dan harga yang ada di Toko Asik Remes. Nah, di sini kita bisa memilih menu yang kita inginkan di sini. Setelah itu, kita bisa menginput nomor menu. Misalnya kita memilih nomor 1 yaitu nasi goreng. Harganya kan 18.000. Nah, kita bisa memilih jumlahnya berapa yang kita inginkan tadi. Misalnya 1. Setelah itu akan masuk ke pertanyaan, apakah kamu memesan menu nasi goreng? Seperti itu. Nah, jika tidak, maka program akan kembali ke inputan awal. Karena apa? Karena misalnya ini tadi kita masukkan menu yang tidak ada di Toko Asik Remes itu sendiri. Nah, jika kita benar memesan menu nasi goreng, maka akan muncul total harga makanan kita. Tadi kan kita memesan nasi goreng 1. Jadi di sini akan menjumlahkan harga dari nasi goreng itu tadi, yaitu 18.000. Setelah itu selesai. Nah, jika kita ingin menambah pesanan, maka akan masuk ke inputan awal tadi. Nah, di sini kita bisa menambahkan menu yang ingin kita tambahkan tadi. Misalnya kita menambahkan es teh seperti itu. Nah, setelah itu kita akan ditanya lagi, apakah kamu memesan nasi goreng dan pesanan tambahan yaitu es teh tadi, seperti itu. Nah, jika iya, maka akan muncul total harga makanan tadi atau total harga dari nasi goreng dan es teh tadi. Di sini akan menjumlahkan. Jika sudah, maka selesai. Program akan selesai. Nah, jika kita tidak ingin menambahkan pesanan, maka kita langsung ditampilkan total harga makanan akhir kita tadi, yaitu nasi goreng saja yang berjumlah 18.000, dan setelah itu program baru selesai. Seperti itu. Selanjutnya penjelasan program akan dilanjutkan rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 program studi algoritma ya. Di sini saya akan menjelaskan codingan tentang menu Toko Asik Remes. Yang pertama, awal-awal kita masuk ke sebelumnya saya menggunakan aplikasi ini ya, DFC++. Nah, DFC++. Oke, ketika udah masuk, kalian pencet file, new, search file, Ctrl N. Berhubung saya di sini sudah ada, saya langsung menjelaskan saja codingannya ya. Yang pertama, kalian harus memasukkan hashtag atau pagar include iostream, lalu dilanjut dengan using namespace std, jangan lupa titik komanya, lalu integer main buka kurung tutup kurung, dan terakhir buka kurung kurawat, lalu dilanjut dengan integer choice.
Variable integer choice digunakan untuk menyimpan pilihan pengguna yang berupa angka sesuai dengan menu yang ditampilkan dalam program tersebut. Contohnya, ketika pengguna diminta untuk memilih salah satu menu, mereka akan memasukkan angka sesuai dengan nomor menu tersebut. Misalnya ketik 1, maka muncul nasi goreng dengan harga tersebut. Variable choice sendiri ini digunakan yang pertama untuk menyimpan input pengguna, angka yang dimasukkan pengguna sebagai pilihan menu. Yang kedua, menentukan aksi berikutnya. Program menggunakan nilai choice untuk mengambil keputusan seperti menghitung harga total berdasarkan menu yang dipilih. Dan yang ketiga, validasi input. Program dapat memeriksa apakah nilai choice berada dalam rentang yang valid, misalnya dari 1 sampai 5. Yang kedua, kita ketik char continue choice. Variable char continue choice digunakan untuk menyimpan input berupa karakter yang biasanya digunakan untuk pilihan seperti yes atau no. Hal ini sering digunakan dalam program untuk menentukan apakah pengguna yang ingin melanjutkan operasi tertentu, seperti melakukan pemesanan makanan lagi. Dalam konteks kode ini, contoh penggunanya diminta setelah pengguna memilih menu, program mungkin menanyakan apakah Anda ingin memesan lagi, yes atau no. Contohnya seperti ini. Nah, apakah Anda ingin memilih lagi, yes atau no? Oke, lanjut. Variabel integer total sama dengan 0 titik koma. Mengapa ada integer total sama dengan 0? Biasanya variabel ini digunakan untuk menyimpan total harga yang harus dibayar oleh pengguna berdasarkan menu yang mereka pilih. Variabel ini sangat penting untuk mengakumulasi harga setiap item makanan yang dipilih pengguna. Oke, contohnya seperti ketika pengguna memilih ngetik 1 nasi goreng, maka akan muncul total harganya. Seperti misalkan total harganya 18.000, maka akan muncul 18.000. Lalu kita lanjut ke si code ini. Di dalam program ini, code adalah bagian dari library IOStream di C++ yang digunakan untuk menangani input dan output. Cout ini atau bisa disebut karakter output, dan cin ini karakter input. Jadi ketika kita memasukkan ini, digunakan untuk menampilkan teks atau data ke layar si output. Nah, ini outputnya yang ingin diketik atau menu-menu yang sebagai pilihan di menu toko asik kemas. Oke. Lalu kita lanjut ke chin the choice. Chin ini adalah karakter input. Fungsi digunakan untuk menerima input dari pengguna. Kepanjangan cin tersebut adalah berasal dari karakter input. Cara kerjanya cin itu ialah ketika code digunakan untuk memberikan instruksi atau menampilkan sesuatu kepada pengguna, sedangkan cin
digunakan untuk menerima input dari si pengguna tersebut. Dan di sini saya menggunakan dual. Mengapa kita harus pakai dual? Karena pengguna dual di dalam program ini berguna untuk memastikan bahwa proses tertentu seperti menampilkan menu dan menerima input pengguna dijalani setidaknya satu kali, lalu dapat diulangi sesuai keinginan pengguna. Berikut adalah alasan spesifikasinya mengapa menggunakan dual. Nih, yang pertama itu menjamin proses dieksekusinya minimal sekali. Dual itu ngelooping gitu, jadi fleksibel untuk pengulangan. Soalnya kan diulang lagi karena kita menggunakan apakah Anda ingin memilih lagi. Dan lanjut, saya di sini menggunakan switch cache karena switch cache berguna untuk hitung harga berdasarkan pilihan. Karena penggunaan switch cache dalam program ini memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan alternatif seperti if else, terutama untuk menangani situasi di mana program harus mengambil tindakan berdasarkan sejumlah pilihan tetap seperti menu makanan. Ya, ini kesimpulan dari kami menggunakan switch cache adalah yang pertama, ada banyak pilihan tetap seperti menu makanan dengan nomor 1 hingga 5. 1 sampai 5. Setiap pilihan membutuhkan tindakan spesifik. Dan yang terakhir, ketiga, kode harus tetap rapi agar mudah dibaca dan efisien. Mengapa kita menggunakan break? Karena habis kita input si nomor 5, maka akan muncul Anda memilih ST 5000 dengan total tersebut, maka sudah berhenti di situ. Oke. Lanjut kita ke pemrogramannya F11. Nah, pada saat ini ketika kita diminta untuk memasukkan pilihan makanan, contohnya kita memasukkan pilihan nomor 1 nasi goreng dengan harga 18.000, tek, Anda memilih nasi goreng, total sementara 18.000. Kalau misalkan kita ingin melanjutkan program tersebut, kita pencet ya, yes, tek, pencet enter. Kita harus memasukkan nomor pilihan makanan lagi. Dan contohnya saya ingin membeli es teh sebagai minumnya, lalu enter text, lalu muncul tambah-tambahan dari total sementara 18.000 dari awal kita nginput nasi goreng, lalu kita ke tambah 5.000 jadi 23.000 dari kita menginput es teh. Nah, kalau misalkan kita sudah berhenti ke nginput lagi, ketik N, no. Apakah Anda ingin memilih lagi? No. Kita pencet. Oke. Maka selesai. Terima kasih telah berbelanja di toko Asik Kremes. Oke, mungkin sekian program algoritma toko Asik Kremes kodingannya. Saya Perwakilan dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih. Jika ada kekurangannya, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.